Peperangan Muslim versus Yahudi merupakan salah tanda akhir zaman, Asyratus Sa'ah, yang disampaikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi, peperangan tersebut merupakan sesuatu yang sulit terbayangkan selama belasan abad. Sebabnya, entitas Yahudi bukanlah sebuah kekuatan politik dan militer. Tapi, semua itu kemudian menjadi nyata dengan berdirinya Israel pada pertengahan abad ke-20. Sejak itu, peperangan Muslim dan Yahudi berkobar, dan Timur Tengah terus membara sampai detik ini. Sekitar 14 abad lalu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan bahwa peperangan itu akan terjadi, dan akan membuat batu dan pepohonan ikut berbicara. Namun, ada satu pohon yang tetap diam. Pohon itu bernama Garkat. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari kiamat belum akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi bangsa Yahudi. Mereka diserang oleh kaum muslimin hingga bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun, batu maupun tumbuhan akan berkata, "Wahai Muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi. Kemari dan bunuhlah dia, kecuali pohon Garkat. Sebab, pohon Garkat adalah pohon orang Yahudi." Lantas, pohon apakah Garkat itu? Umumnya, orang merujuk pada dua tanaman berduri yang hidup di padang pasir. Ada yang menyebut Garkat adalah tanaman yang dalam bahasa Arab disebut Ausaj. Para ilmuwan menyebut spesies ini sebagai Lycium sawi. Pohon ini kerap pula disebut dengan istilah boxhorn. Menurut laman milik The Hebrew University of Jerusalem, istilah lainnya adalah Lycium arabicum bois atau Arabian boxton. Tanaman ini masuk kategori semak belukar, yang tingginya 1 hingga 4 meter. Namun, sumber lain menyebut Garkat adalah Nitraria retusa. Bentuk kedua pohon ini mirip, begitupun dengan tingginya. Namun, Lycium sawi dan Nitraria retusa sebenarnya sangat berbeda dari sisi klasifikasi tumbuhan, sejak ordo, famili, hingga genus. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, beberapa kali menanam pohon, yang kemudian ramai diberitakan sebagai pohon Garkat. Antara lain penanaman pohon pada Februari tahun 1999 lalu. Juga penanaman pohon di beberapa tempat lainnya di beberapa permukiman di wilayah pendudukan Israel. Yang disponsori oleh Jewish National Fund. Israel memang gencar melakukan penghijauan di sana. Bahkan, upaya penanaman pohon itu telah dilakukan sebelum berdirinya negara Israel pada 1948. Jewish National Fund merupakan salah satu organisasi yang gencar melakukan penanaman itu. Menurut Islam, istilah Garkat dalam bahasa Arab di beberapa hadits Islam adalah sebuah pohon yang menurut eskatologi Islam Sunni, adalah pohon yang akan melindungi orang-orang Yahudi saat berperang melawan Muslim pada saat perang besar di akhir zaman. Pohon Garkat memiliki makna simbolis yang berbeda dalam berbagai tradisi. Pohon ini memiliki arti yang sangat tinggi dalam Islam. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, pohon ini tumbuh di tengah-tengah neraka dan orang yang berdosa harus memakan buahnya yang pahit sebagai hukuman. Pohon ini juga menjadi persembunyian orang Yahudi selama perang melawan Islam, maka dari itu pohon tersebut adalah simbol Yahudi. Selain itu, pohon Garkat juga memiliki simbol kekuatan, daya tahan, harapan dan perlawanan. Meskipun kepercayaan tentang pohon Garkat sangat besar di Israel, pohon ini tidak berasal dari Israel, melainkan berasal dari Afrika dan Asia. Saat ini, negara Israel sedang menggalakkan penanaman pohon Garkat di negaranya. Yaitu memiliki 5 lokasi utama seperti di Gunung Hermon yang ditanami sekitar 900 pohon. Selain itu, lokasi selanjutnya terdapat di padang pasir dengan jumlah mencapai 1000. Kemudian diletakkan juga di semak belukar yang memiliki rumput.
Lokasi hutan dan padang rumput juga dijadikan tempat untuk menanam pohon garkat, yaitu di sana dan ada juga di hutan Laut Tengah dengan jumlah terbanyak. Namun, pemerintah negara Israel juga menghimbau warganya untuk tetap menanam di berbagai lahan kosong yang tersedia. Dengan langkah ini, memiliki makna bahwa mereka kaum Yahudi juga mempercayai bahwasannya yang dijabarkan dalam Al-Quran dan Hadits memang benar keadaannya. Walaupun meyakini, namun mereka tidak mau mengamalkan kebenaran dari ajaran agama Islam. Dengan kata lain, orang Yahudi juga sadar dengan posisi yang menyudutkannya. Untuk mengantisipasi, maka ditanamlah pohon ini dalam skala besar guna mengantisipasi kemungkinan terburuk. Walaupun tidak ada yang bisa lepas dari hari akhir. Sahabat sekalian, itulah pohon garkat yang diyakini umat Islam sebagai pohon yang akan melindungi Yahudi di akhir zaman. Bahkan Yahudi pun meyakininya hingga mereka menggalakkan penanaman pohon tersebut. Namun, terlepas dari nilai religiusnya, pohon garkat memiliki manfaat obat menurut sejarahnya. Pohon ini menghasilkan buah berbiji tunggal yang berwarna merah, dengan rasa pahit dan asam serta kaya vitamin dan mineral. Inilah bukti bahwasannya ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia.